Iya ya. Oh iya, aku ingat sekarang kita lagi di mimpinya Tirti, teman-teman. Tapi kok bisa ada di dalam mimpinya Tirti? Nah, jadi sebenarnya tuh kita di sini mau ngejelasin ke teman-teman semua dan ke Tirti nih, ngejelasin tentang apa? Ngejelasin tentang kondisi ekonomi dan kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Ini juga sebenarnya buat pengetahuan bagi kalian nih yang kurang suka sama pelajaran sejarah. Soalnya mungkin ada yang sama nih kayak Tirti yang katanya tuh pelajaran sejarah boring banget, bikin bosen, bikin ngantuk dan lain-lain. Jadi di sini kita mau ngejelasin ke kalian semua nih. Stay tune ya. Nah, teman-teman, jadi di sini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan dan kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi teman-teman, di sini tuh saya akan memberitahu kepada kalian bahwa pada saat awal kemerdekaan kondisi politik Indonesia masih belum terbentuk secara kepengurusan. Maka yang Indonesia lakukan pada saat itu ialah membentuk lembaga-lembaga seperti kementerian dan komite nasional untuk membantu Indonesia menjalankan kepemerintahan pada saat itu. Dan yang kedua, awalnya PPKI membentuk PNI pada tanggal 22 Agustus 1945 yang dikeluarkan maklumat nomor 10 dan maklumat pada tanggal 3 November 1945 karena dianggap sebagai partai tunggal. Lalu muncullah multipartai yang sebagai tanda mendorong sistem demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Menteri Perdana pertama pada saat itu. Dan yang keempat ada pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia menjadi RIS dengan 7 negara bagian dan 9 negara kesatuan. Namun sistem ini tidak disetujui karena dianggap sebagai siasat Belanda untuk memecahkan Indonesia. Akhirnya Indonesia kembali ke NKRI karena banyak tokoh yang menolak RIS, sehingga pada tahun 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali lagi ke NKRI. Nah, teman-teman, kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia juga masih belum stabil, dikarenakan pada saat itu Indonesia harus mengalami berbagai masalah berat, seperti pemerintahan yang belum stabil, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, Jepang yang meninggalkan inflasi tinggi, lalu sering terjadinya perang dan juga pergantian kabinet, dan juga warisan kolonial atau di mana kekayaan dan industri masih dikuasai oleh pihak asing. Semua itu menjadikan ekonomi Indonesia pada saat itu mengalami kesulitan yang sangat berat. Namun, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk membangkitkan ekonomi Indonesia kembali, diantaranya diplomasi berat ke India pada tahun 1946, membentuk Planning Board pada tahun 1947, rencana Kasimo pada tahun 1947, kemudian rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Semua itu pemerintah upayakan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia kembali. Selain itu, pemerintah juga membentuk kebijakan ekonomi penting, yaitu ada penerbitan OFI atau Uang Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946, membentuk PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi, Pinjaman Nasional, dan Konfederasi Ekonomi Nasional pada tahun 1946. Teman-teman, waktunya udah mau habis nih. Ayo kita balik sekarang. Ayo ke sini teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Gimana, Tir? Kamu udah paham belum sama materi sejarah tadi? Iya nih Tir, sampai tahu jelasin panjang lebar tadi. Loh, kalian beneran mimpi aku? Hah? Mimpi? Aneh kamu, Tir? Orang manusia yang baru kayak gini